Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Naltaqi marratan ukhra fi darsina ilmil akhlaq wal yawm insyaallah nabhath an bab ats-tsamin asyar. Insyaallah teman-teman kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu akhlak ini pada bab 18 dan insyaallah 19 juga. Wa qabla an nabda dirasatana ya bina naftah liqa'ana bi qira'al basmalah. Sebelum kita memulai pembelajaran agar menambah keberkahan, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca kalimat thayyibah yaitu al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatul ab. Bab ke-18 adalah rahmatul ab. Kasih sayang dari ayah. Kasih sayang dari abi, kasih sayang dari bapak. Sama ya, tergantung pemanggilan kalian ke orang tua kalian yang laki-laki. Bab ke-18 dijelaskan bahwa kana li rajulin bintun yuhibbuhu mahabbatan syadidah. Ada seorang bapak memiliki anak perempuan yang sangat dicintainya. Di annaha ta'mal binasaihihi. Karena si anak perempuan ini senantiasa menjalankan nasihat dari si bapak. Wa dzata yaumin khalafat nasihata abiha. Kan tetapi pada suatu hari dia pernah melakukan atau melanggar nasihat dari bapaknya. Apa yang dilanggar? Fakanat tukhallitu fi akliha. Dia mencampur adukkan makanannya, tidak teratur dan tidak disiplin dalam makanannya ya teman-teman. Wa ta'kul bila nidhamin, dan dia makan tanpa aturan dari sang ayah. Fahadzaraha abuha min dzalik. Maka ayahnya sudah menasihatinya, sudah melarangnya dalam hal demikian. Walakinnaha ma sami'at kalamah. Akan tetapi dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Hatta usibat bimaghsin syadidin. Sehingga dia terkena sakit perut. Sakit perut yang sangat parah mungkin di sini ya. Fada'al ab laha tabiban. Maka ayahnya kemudian memanggilkan untuknya dokter. Ba'da an fattashat tabib maradaha, setelah si dokter memeriksa penyakitnya, kataba ismad dawa. Maka si dokter menuliskan nama dari obatnya. Fashtarahu abuha minas saydaliyah bithamanin ghalin. Maka ayahnya membelikannya dari apotik obat tersebut bithamanin ghalin, dengan harga yang sangat mahal. Thumma sallama lit-tabib ujratahul ghaliyah aidan. Kemudian setelah beli, tidak lupa si bapak memberikan juga bayaran terhadap dokternya dengan sangat mahal juga. Jadi obatnya mahal, dokternya juga mahal. Walakinnahu la yubali, akan tetapi si bapak ini tidak peduli bidzalik, dengan hal tersebut. Di annahu yuhibbu an tushfa bintuhu sari'an. Karena si bapak ini mengharap anaknya ini sembuh dengan cepat. Walamma ra'atil bintu syafaqata abiha. Tatkala si perempuan ini, si anak perempuan tahu betapa besarnya kasih sayang dari ayahnya, bapaknya, dama'at ainaha farhan. Maka tidak terasa air matanya menetes. Wamtala'at qalbuha sururan, dan hatinya terpenuhi dengan rasa senang. Wa ba'da ayyamin qalilah, setelah beberapa hari, ta'afat min maradiha. Sembuhlah anak tersebut dari penyakitnya. Fa'ahadat abaha ala an ta'mal da'iman binasaihihi. Maka dia berjanji untuk senantiasa mengerjakan apa yang dinasihatkan oleh bapaknya. Wala tukhalifu fi amri awamirihi, dan tidak melanggar apa yang diperintahkannya. Hatta taslam minal ada, sehingga selamat dari pesakitan, wa ta'isha fi rahatin, dan hidup dengan tenang. Ini bab tentang cerita, cerita anak perempuan yang mentaati orang tuanya. Itu terlebih-lebih ayahnya. Kemudian bab ke-19 adalah bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua. Madza yajibu alaiki liwalidaiki? Apa kewajiban kalian terhadap kedua orang tua kalian? Paragraf pertama dijelaskan bahwa idza arafti ta'ba walidaiki fi tarbiyatik, jika kamu tahu betapa capeknya
kedua orang tuamu dalam mendidikmu, wa udmi mahabbatihima laka, dan besarnya kecintaan keduanya padamu, fabimada tajzinahuma, bagaimana kamu cara membalasnya? Tab'an annaka la taqdirin an tajzihima, pasti kalian tidak mungkin bisa membalas keduanya. Wa ma 'alaiki illa an ta'mali bihadhil adab. Paling tidak kalian mengerjakan dengan adab ini untuk membalas sedikit demi sedikit uh, apa yang dilakukan orang tua terhadap kalian. Yang pertama, antam tathili awamirahuma ma'al mahabba wal ihtiram. Mengerjakan perintah keduanya dengan rasa cinta dan penghormatan. Bukan mengerjakan tapi sambil gerutu, teman-teman ya. Wa ta'mali kulla syai'in yurdihima, dan mengerjakan segala sesuatu yang membuat keduanya ridha. Bi an tuhsini ilaihima, dengan cara memperbaiki tingkah laku kita kepada orang tua. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua kamu berbuat baik. Wa anta betasimi amamahuma daiman, senyumlah di depan keduanya. Wa tusafihima kulla sabahin wa masain, jangan lupa salaman kepada keduanya. Wa tad'i lahuma bitulil umr, jangan lupa mendoakan kedua orang tua bitulil umur, dengan umur yang panjang, fi sihatin wa afiyah, tentunya umur yang panjang dibarengi kesehatan dan afiah, terbebas dari segala penyakit. Wa antu hafidhi ala kutubiki wa malabisiki, ingat, harus kita jaga juga buku dan pakaian kita, karena hal tersebut pemberian orang tua. Wa jami'a dawatika, dan segala macam peralatan yang kalian miliki hasil dari kedua orang tua tentunya ya. Wa turattibiha fi mawdi'ihima tartiban hasanan, dan meletakkannya secara teratur. Wa anta jitahidi fi mutala'ati durusika, dan kalian senantiasa berusaha untuk mutola'ah dars atau mengulang pelajaran. Wa ta'mali fil manzil wa fi khariji kulla syai'in yasurruhuma, dan ingat, kalian harus mengerjakan segala sesuatu baik itu di dalam atau di luar rumah, segala sesuatu yang membuat keduanya senang, tidak membuat repot dan menyusahkan keduanya, teman-teman. Kemudian apalagi ini larangannya, wa tahdari min ayyi syai'in yu'dihima, dan menghindari segala sesuatu yang menyakiti keduanya. Fala tarfa'i sautaki, misalnya jangan kalian mengangkat suara kalian fauqa sautihima, di atas kedua suara kedua orang tua kalian, istilahnya urakan. Walakin takallami ma'huma bi kalamin latif, akan tetapi berbicaralah dengan keduanya itu dengan perkataan yang lembut. Qala Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, janganlah kalian berkata istilahnya menunjukkan rasa ketidaksenangan atau gerutu terhadap orang tua. Wa la tanharhuma, atau bahkan kalian menghardik atau istilahnya membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karim, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Wala tulhi alaihi fi talabi syai'in min al-asya', dan jangan memaksa meminta sesuatu. Wala siyama amama dhaif, terutama kalian minta sesuatu itu di depan tamu. Wa idza mana'aki anhu, jika kalian dilarang oleh keduanya, au ghadiba alaik, atau dimarahin oleh orang tua kalian, fala tahnaqi wala tanduri ilaihima bi'ainin haddah, maka janganlah kalian bersikap tidak bagus. Wala tanzuri, dan janganlah kalian melihat ilaihima bi'ainin haddah, melihat kedua orang tua kalian dengan mata yang tajam, istilahnya melotot istilahnya ya. Au biwajhin abusin, atau wajah yang masam. Wala tuhamhimi alaihima, dan jangan bersikap tidak baik terhadap keduanya. Walakin uskuti, kalau dimarahi ya diam aja. Wa qabali nasihatahuma, tentunya terima nasihat keduanya, bikulli farhin wa sururin, dengan sikap yang baik dan senang hati, karena itu perbaikan. Wahdari aidan, dan jauhi juga antakdzibi alaihima
mencela berbohong kepada keduanya, au tashtimihima, atau kalian bahkan menghina orang tua. Wa fil hadits minal kabair syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa yang besar adalah seseorang itu menghina kedua orang tuanya. Nah, ini sebenarnya ada lanjutannya. Sahabat bertanya, bagaimana ceritanya kok bisa si anak itu mencaci kedua orang tuanya? Nah, penjelasannya adalah kalau kalian mencaci orang tua orang lain, maka kalian juga termasuk mencaci kedua orang tua kalian. Maka janganlah mencaci orang tua teman kalian atau orang lain. Itu dosa besar ya. Selanjutnya paragraf yang keempat, wajah rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kisah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhabati. Ini sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling patut aku baktikan? Kemudian qala ummuk. Kemudian Nabi Muhammad bilang, ibumu. Semua qala man? Ya Rasulullah, setelah ibu siapa? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man? Setelah 3 kali bilang ibumu, maka sahabat tersebut nanya lagi, qala abuka. Yang terakhir bilang abuka, ayahmu. Wal bintu allati tu'amil walidayha muamalatan hasanatan, dan seorang anak yang beramuamalah, bergaul dengan kedua orang tuanya dengan pergaulan yang bagus atau berbakti kepada keduanya, tanalu ridallah wa ridahuma, tentunya akan mendapat ridho Allah dan ridho keduanya. Wa fil hadis al jannah tahta aqdamil ummahat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Itu saja teman-teman bab 18 dan 19. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Materi bisa di download di e-learning atau kalian minta langsung ke wali kelasnya. Syukran ala hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.